Judulnya adalah apakah perlu diet gluten free? Dan disclaimer, tujuan seminar ini hanya untuk informasi saja, tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat, diagnosa, atau pengobatan dari ahli medis profesional. Mengapa gluten tiba-tiba menjadi masalah? Dan banyak orang yang menghindari gluten. Kita akan belajar ini ya. Kalau begitu, apakah memang perlu diet gluten free? Nah, agar kita lebih mengerti lagi mengenai hal gluten ini, sebaiknya kita belajar sedikit pada pagi hari ini. Apa itu arti kata gluten atau definisi gluten? Nama gluten berasal dari kata Latin yang artinya glue atau lem, yang menggambarkan sifat lengket saat tepung dan air dicampur. Dan memang lengket ya, pada waktu tepung dan air dicampur dan bisa jadi lem. Dan sebagai hasil dari tekstur yang seperti lem ini, makanan dengan gluten memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga memberikan tekstur yang kenyal dan enak. Nah, jadi apa itu gluten? Gluten adalah protein, ya. Gluten adalah protein yang secara alami terdapat pada tanaman biji-bijian. Pada tanaman biji-bijian termasuk gandum, rye, barley, ya. Dan juga protein utama dari gluten adalah gliadin dan glutenin. Nah, gliadin ini memberi roti kemampuan untuk mengembang saat dipanggang, sedangkan glutenin ini memberi elastisitas adonan. Nah, mereka dijadikan satu, dicampur dengan air. Gluten berperan sebagai lem yang membantu makanan tetap menempel, kenyal, dan enak. Nah, kita lihat saat kita campur tepung dengan air, protein gluten membentuk jaringan lengket yang teksturnya seperti yang kita lihat dan kita semua tahu ini. Dan inilah yang kalau dimakan rasa kenyal-kenyal dan enak. Nah, ini udah matangnya. Jadi mungkin karena rasanya yang enak dan kenyal di mulut disenangi banyak orang dan membuat ketagihan. Gluten dapat diekstrak. Jadi gluten dapat diekstrak, hanya glutennya doang diambil, dipekatkan, dicampur ke makanan atau produk lain untuk menambah protein, tekstur, dan rasa. Misalnya, industri bukan hanya makanan yang dari tepung ya, misalnya mie, pasta, roti, bukan hanya itu, tetapi digunakan untuk di dalam proses pembuatan makanan, misalnya sebagai zat pengikat atau penyedap, dan kita akan menemukannya di makanan yang tak terduga, misalnya apa? Di cereal itu ada, dan juga di dalam mana? Kecap, ice cream, obat-obatan tertentu, produk kecantikan, dan suplemen makanan. Ya, jadi gluten ini banyak dipakai secara luas. Makanan apa yang mengandung gluten? Yaitu sudah pasti gandum. Gandum utuh, wheat bran seperti berkatulnya ya. Barley, rye, triticale, ini persilangan antara rye dan barley, spelt, kamut, kamus, kuskus, paro, semolina, burgur, farina, encorn, durum. Nah, ini adalah makanan yang mungkin sebagian dari kita tidak makan, tidak terlalu kenal di Indonesia kecuali di luar. Dan atau di mana lagi? Makanan proses yang berbasis grain sudah pasti, crackers, roti, tepung roti, mie, pasta, seitan, pengganti daging, cookies, pastries, dan makanan minuman yang lainnya yang kelihatannya tidak
dari tepung. Misalnya barley, ini kalau barley malt, cuka malt ya ada ininya, tulisan barley, kecap asin, salad dressing tertentu, saus atau gravies yang dikentalkan dengan tepung, kaldu daging, campuran bumbu tertentu, chips yang diberi rasa, bir, wine, minuman keras tertentu, dan beberapa daging proses lainnya. Jadi ini hidden gluten di makanan yang dibuat seperti ini. Nah, kelompok grains yang bebas gluten. Jagung tidak mengandung gluten, nasi, tapioka, millet, buckwheat, arrowroot, amaranth, quinoa, oats. Oats pun harus hati-hati, bagi yang sangat sensitif harus ada label gluten free. Karena walaupun oats tidak mengandung gluten, tetapi kalau dia diproses di penggilingan gandum, itu juga akan tercemar. Jadi bagi orang yang benar-benar sensitif, nanti kita akan pelajari siapa saja yang benar-benar sensitif. Nah, ini makanan yang tadi kita sudah disebutkan. Kita tetap boleh makanan ini kalau kita sangat sensitif dan tidak bisa makan gluten. Jadi kita cari makanan ini yang sudah dilabel gluten free. Nah, kalau makanan bebas gluten sudah pasti adalah makanan utuh yang belum diproses. Karena selama proses tadi kita sudah belajar bisa saja dimasukkan sebagai pengental, perasa atau apapun yang bikin lebih bagus teksturnya. Jadi umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, polong-polongan, kacang-kacangan, biji-bijian, daging hewan itu gluten free juga, termasuk telur, produk susu. Jadi makanan alami, whole food yang belum diproses. Ini ya, kalau diproses walaupun sayur kita tidak tahu kalau memang sudah di dalam bentuk chips, contohnya umbi-umbian. Dan kita harus hati-hati bagi yang sangat sensitif. Sekali lagi nih nanti kita akan belajar siapa saja. Ya, jadi sekali lagi dari bahan gluten ini, dari bahan biji-bijian ini, dari gandum, rye, triticale, barley, ini semua akan dibuat makanan seperti ini. Jadi kalau dari utuhnya kita akan lihat bahwa ini memang mengandung gluten, tetapi turunannya ini yang harus kita perhatikan. Sekarang pertanyaannya, apakah gluten berbahaya? Ini pertanyaan yang perlu kita ketahui jawabannya. Kalau kita makanannya seperti ini, apalagi kebanyakan most of the time kita makan seperti ini ya, bukan hanya tepung putihnya, tetapi juga zat pewarnanya, flavornya, dan trans fatnya semua ya sudah pasti tidak sehat, bukan? Ini semua mengandung gluten, walaupun ada mungkin strawberry-nya, raspberry-nya ya, tapi itu hanya sebagian saja. Dan ini kalau memang makanan kita kebanyakan adalah mengandung gluten, itu yang berbahaya dan yang sudah ditambah zat-zat tambahan makanan. Seperti makanan mie instan ini yang sekarang begitu banyak dan sangat praktis. Perlu diketahui, biji-bijian telah menjadi makanan utama umat manusia selama ribuan tahun. Tidak ada masalah selama ribuan tahun. Baru 50 tahun terakhir kira-kira heboh. Gluten free, gluten berbahaya. Semua ikut-ikutan diet gluten free. Dan di dalam ribuan tahun itu manusia makan makanan gandum dan disimpan dalam bentuk kernel utuh, bijian utuh, digiling segar, penuh dengan kehidupan dan nutrisi. Dan ini adalah makanan pokok dari sumber karbohidrat di seluruh dunia pada tahun 2022-2003. Yang paling banyak dikatakan adalah maize, yaitu jagung ya, tepung jagung, kemudian gandum,
Yang ketiga adalah beras. Ini makanan pokok umat manusia di seluruh dunia pada tahun 2023, 22 dan 23. Dan memang ini adalah sumber dari energi dan dari karbohidrat. Dan yang lainnya jauh di bawahnya. Dan apa kandungan dari gandum? Ada makronutrisi, yaitu protein ada, karbohidrat ada, kalori ada. Dan lemak baik ada ya, banyak terdapat di benihnya di sini. Kemudian ada vitamin, niasinnya 34%, tiaminnya 28%, vitamin B-nya 21%, folatnya 11%. Mineralnya ada, mangan, selenium, fosfor, magnesium, dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya gandum itu bergizi. Gandum itu bergizi. Yang penting di prosesnya itu sangat minimal, dan gandum diproses menjadi karbohidrat kompleks. Itulah sebabnya Yesus katakan di dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi." Jadi sebenarnya roti atau gandum itu adalah makanan yang bergizi. Sehingga Tuhan Yesus pun mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup. Tetapi mengapa gluten tiba-tiba menjadi masalah bagi banyak orang? Dan begitu meningkat berapa puluh tahun terakhir ini. Dan kenapa sebenarnya? Kita lihat ya, kita lihat tingkat kondisi masalah dengan gluten, orang makan pencernaan nggak enak, perut kembung, ada masalah macam-macam, dan juga bisa juga terjadi gatal-gatal, masalah kulit. Ini semua orang makan, orang tertentu makan, kenapa mempunyai reaksi seperti ini? Sekali lagi, ini menimbulkan pertanyaan besar, bukan? Orang tua bilang, saya waktu zaman kecil nggak apa-apa tuh. Kenapa tiba-tiba sekarang seperti ini? Begitu meluas sensitif dan alerginya. Nah, jadi dikatakan modern wheat, gandum modern, old diet staple turn into a modern health nightmare. Jadi menjadi satu nightmare kesehatan sekarang, makanan gandum. Ya. Nah, mulai ada penggilingan tepung secara modern itu kira-kira pada akhir tahun 1800-an. Dengan penggilingan ini, kulit gandum yang ini seperti bekatulnya, kulit arinya, kemudian ini dibuang dan benihnya dibuang. Yang diambil hanya endospermnya. Ini yang kita banyak makan, yaitu menjadi tepung terigu, jadi roti, jadi kue, jadi pasta, jadi bakmi ya. Dan kita lihat gandum zaman dulu beda dengan gandum zaman sekarang yang sudah hibrida dan juga mempunyai hasil gluten yang lebih banyak ya, dan juga gandum zaman dulu ini kromosomnya lebih sedikit. Gandum zaman sekarang kromosomnya lebih banyak. Yang dulu itu hasil glutennya, kandungannya lebih sedikit. Yang sekarang hasil kandungan glutennya lebih banyak, karena memang itu yang dicari orang, itu yang dicari oleh industri makanan. Nah, jadi inilah yang membedakan. Sehingga sebenarnya gandum zaman dulu dan sekarang itu ada perbedaan besar. Dan kemudian gandum yang sudah dijadikan tepung putih itu
jadi tepung putih sudah ditambah zat-zat kimia. Kemudian dibikin roti, ditambah lagi zat-zat seperti ini ya. High fructose corn syrup, wheat gluten, sugar, yeast ya, soybean oil, calcium sulfate, salt, dough conditioners dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang membuat sangat berbahaya. Sekarang apa masalahnya dengan gluten? Tubuh bagian mana yang bereaksi ketika kita konsumsi gluten? Yang bereaksi pada saat kita konsumsi gluten bagi yang tidak yang ada masalah, yaitu apa? Saluran pencernaan, kulit dan saraf. Nah, inilah yang reaksi yang diberikan kepada organ tubuh. Kemudian apa lagi? Gluten itu membuat kecanduan. Karena gluten dipecah menjadi peptida yang disebut gluteomorphins. Nah, gluteomorphins ini akan berpindah ke reseptor opioid di otak, mirip dengan morfin, dan menyebabkan respons perasaan senang. Jadi sebenarnya bukan bread addiction, bukan kecanduan roti, tetapi apa? Kecanduan gluten. Kita lihat orang yang doyan makan roti atau doyan makan mie, mereka pasti pengennya makan itu. Dan nggak bisa kalau nggak makan itu sering-sering. Ini yang namanya kecanduan. Nah, inilah yang akan menjadi masalah. Jadi adiktif, sangat membuat kecanduan. Itulah sebabnya sulit menghilangkan gluten dari makanan. Karena makanan komponen gluten ini adiktif dan membuat orang sekali lagi mendambakan zat ini. Nah, pertanyaan penting mengenai gluten. Apakah berbahaya atau apakah menguntungkan? Kita lanjutkan kembali. Apa yang gluten lakukan untuk tubuh kita? Manusia memiliki enzim pencernaan yang membantu kita memecah makanan. Misalnya protease adalah enzim yang membantu tubuh kita memproses protein. Tetapi masalahnya tidak dapat sepenuhnya memecah gluten. Gluten yang tidak tercerna masuk ke usus kecil. Kebanyakan orang dapat menangani gluten yang tidak tercerna tanpa masalah. Tetapi beberapa orang gluten dapat memicu respons autoimun yang parah atau gejala yang tidak menyenangkan tubuhnya. Jadi bagi sebagian orang nggak ada masalah. Sebagian orang masalah. Dan penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang mungkin memiliki usus kecil yang tidak berfungsi dengan baik. Lapisan mungkin terlalu permeabel, memungkinkan beberapa gluten yang tidak tercerna, bakteri atau zat lain yang bisa melewati lapisan masuk ke dalam aliran darah. Ini yang menyebabkan peradangan. By the way, kita akan lanjut dengan mengenai pencernaan ini pada Sabtu-Sabtu berikutnya ya. Jadi selalu ikuti seri-seri ini. Nah, sekarang pertanyaan kembali. Emang gluten buruk? Apakah buruk? Jawabannya buruk atau tidak? Jawabannya tidak. Sebenarnya gluten tidak buruk. Terus mengapa sebagian orang mempunyai masalah tetapi yang lain tidak? Masalahnya adalah di genetik dari orang tersebut atau dia konsumsi gluten yang berlebih-lebihan. Bisa saja dari dia punya orang tua dan kakek nenek yang udah berlebih-lebihan atau dia sendiri. Dan menggunakan obat yang menekan asam lambung berlebihan. Ini kita pernah bahas ya. Dan mengalami masalah kesehatan lainnya. Jadi kalau masalahnya yang lain-lain, kita lebih bisa
beresin. Tetapi kalau masalah genetik adalah seumur hidup. Jadi pertanyaannya, kalau gitu siapa yang harus menghindari gluten? Yaitu penderita penyakit celiac. Nanti kita akan sedikit belajar mengenai penyakit ini. Dan bagi orang yang intoleransi gluten atau sensitivitas gluten non-celiac, atau orang yang alergi gandum, atau orang yang menderita IBS, Irritable Bowel Syndrome. Kita lihat penyakit celiac secara garis besar. Ini adalah penyakit autoimun yang gejalanya muncul apabila orang tersebut mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan keluhan pada sistem pencernaan dan dapat menyebabkan komplikasi jika tidak diobati. Jadi ini beda, penyakit celiac beda dengan sensitif gluten ya. Kalau sensitif gluten itu tidak terjadi kerusakan. Tetapi penyakit celiac ini terjadi kerusakan pada dinding usus halus. Kita lihat, dinding usus halus ini normalnya harus banyak pili-pili seperti ini. Tetapi bagi orang yang penyakit celiac udah seperti ini. Jadi ini sudah ada kerusakan. Jadi jika penderita penyakit celiac makan gluten, maka kekebalan tubuhnya akan menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Nah, gejala penyakit celiac itu apa? Yaitu gangguan pencernaan seperti diare, konstipasi, mual, muntah, nyeri perut, perut kembung, lelah. Meskipun ini adalah gejala yang tidak nyaman dan terkadang melemahkan, orang dengan penyakit celiac akhirnya mengalami kerusakan pada usus sehingga mereka tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Kita tahu usus halus itu menyerap sebagian besar dari nutrisi makanan yang kita makan. Usus halus. Dan dengan adanya kerusakan ini menyebabkan mereka tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik, akhirnya menyebabkan penyakit yang lainnya karena kekurangan nutrisi. Contohnya apa? Nyeri sendi, sariawan, anemia, defisiensi zat besi, sakit kepala, alopecia, yaitu ada yang sebagian rambut tidak tumbuh kayak pitak, pengeroposan tulang atau osteoporosis, tubuh mudah lelah, menstruasi tidak teratur, kesemutan, mati rasa di jari tangan dan kaki, dan infertilitas, keguguran, sulit mendapatkan keturunan, dermatitis, herpetiformis, kejang, dan sebagainya. Nah, dermatitis herpetiformis ini adalah keluhan ruam kulit yang disertai dengan lepuh dan gatal. Umumnya di daerah siku, lutut, di bokong, kulit kepala. Nah, ini banyak dialami orang yang makan makanan yang mengandung gluten. Jadi sekali lagi, bagi orang yang menderita penyakit celiac, tetapi gejalanya tidak berhubungan dengan usus, itu akan sulit untuk dideteksi apa penyebabnya. Nah, jadi inilah normalnya pilih-pilih ini seperti ini, tetapi ini sudah rusak. Inilah yang menyebabkan orang tidak bisa makan gluten. Jadi orang yang menderita penyakit celiac ini sama sekali nggak bisa makan gluten. Zero. Jadi dia harus cari makanan yang berlabel gluten free apabila makanan itu diproses. More people are going gluten free, and it's not just because it's one of the latest diet trends. Jadi banyak orang menjalankan gluten free bukan karena tren, ada juga yang bukan karena tren. Kenapa? Karena banyak orang yang menderita penyakit celiac. Nah, mengapa penyakit celiac terus meningkat? Jawabannya adalah mikrobioma usus, microbiome usus, yaitu apa? Yang mencakup dysbiosis, ketidakseimbangan mikrobiome usus dan disfungsi sistem kekebalan tubuh. Dan jadi bagi
orang tua yang menderita penyakit ini, itu juga bisa diturunkan kepada anaknya. Dan anak-anak kecil yang kalau dia sudah mulai dikasih makan, dan bisa juga dia bereaksi. Dan ini juga terjadi pada anak yang Down syndrome atau Williams syndrome atau penyakit diabetes tipe 1 dan penyakit autoimun lainnya. Jadi memang pengaruhnya luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apa beda penyakit seliak, gluten intoleransi gluten atau sensitivitas gluten atau alergi gluten? Jadi ini ada 3 macam yang orang tidak bisa makan gluten. Kalau penyakit seliak udah pasti jangan sama sekali. Gluten intolerance itu artinya apa? Dia pada waktu orang yang gluten intolerance, dia makan makanan yang mengandung gluten, dia itu nggak bisa mencerna, dan tidak bisa menyerap. Itu kalau alergi itu adalah respon dari sistem imun tubuh. Jadi secara singkatnya adalah bedanya seperti itu, ya. Nah, atau orang yang mengalami IBS, irritable bowel syndrome. Ini tidak ada masalah kalau di teropong khususnya. Ini hanya masalah gangguan fungsional. Kelihatannya normal, tapi berfungsi sebagaimana tidak sebagaimana mestinya. Oke, nah ini orang yang perlu menghindari gluten. Nah, jadi sekali lagi, intoleransi gluten yaitu kondisi tubuh yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencerna gluten, dan ini gejalanya timbul cukup ringan. Jadi kalau yang parah itu disebut penyakit seliak. Jadi gluten intolerance dan alergi gluten itu lebih ringan daripada penyakit seliak. Kemudian alergi gluten. Ya, ini dia akan mengalami masalah pada waktu dia makan makanan yang mengandung gluten, yaitu kram perut, mual. Tapi semua masalah ini hanya short term, jangka pendek saja. Nah, ini ditulis berapa lama setelah makan gluten seseorang merasa sakit. Kalau alergi gluten 0-15 menit katanya. Kalau penyakit seliak bisa 15 menit sampai 2 jam setelah makan. Kalau intoleransi gluten bisa berjam-jam sampai 1 hari setelah dia makan atau berapa hari kemudian. Jadi kita perlu memperhatikan apa yang kita makan. Kalau kita sering kembung, sering lelah, sering rasa nggak enak, mual, sakit kepala, coba perhatikan makanan kita dan bikin food diary. Nah, jadi ini ada tulis bahwa menurut penelitian, wanita yang mempunyai masalah dengan kesuburan 6% gara-gara penyakit seliak. Dan 12% orang dengan Down syndrome juga mempunyai penyakit seliak. Dan 6% dari orang yang menderita diabetes tipe 1 mempunyai penyakit seliak. Dan 0,4% dari populasi dunia alergi gluten. Dan seterusnya ya. Oke, nah ini yang masalah kulit ini, yaitu efek 10-15% manusia yang ini efek ada kurang lebih 10-15% orang menderita dermatitis herpetiformis ini menderita juga penyakit seliak. Jadi ini apabila seseorang dengan ketahui lebih awal, kita lebih cepat bisa ditanganinya. Nah, jadi sekali lagi, ini makanan yang
bikin alergi ya. Selain gluten, telur, ikan, gandum, ada yang alergi gandum bukan alergi gluten. Dan juga kerang-kerangan, ada yang alergi biji-wijen ya, susu atau soy atau kacang-kacangan atau kacang tanah. Nah, kesempatan ini digunakan oleh industri menjadi satu peluang sehingga industri makanan gluten free itu meroket. Ya, jadi sedangkan masyarakat yang tidak mengerti, oh gluten free aman, nanti kita lihat apakah aman. Ya, nah sekali lagi, apakah gluten bahaya? Yes, apabila kita bikin seperti daging-dagingan bohong. Karena dia kenyal dan ini rasanya kayak daging. Ini banyak dipakai oleh orang vegetarian atau vegan. Digoreng, dibikin palsu-palsu. Ini yang berbahaya karena tidak ada nutrisi dan ini glutennya. Dan kemudian kalau kita terlalu banyak makan makanan yang seperti ini. Tadi kita sudah lihat makanan-makanan yang di supermarket sebagian besar pasti ada mengandung gluten. Mungkin ada yang bertanya, apakah bisa makan roti sourdough? Roti sourdough adalah roti yang dibuat secara fermentasi alami ya. Saya lewatkan aja ini prosesnya proses fermentasi jadi lebih mudah dicerna, glycemic index lebih rendah, rasa dan tekstur berbeda. Jadi apakah bisa dimakan? Jadi ini glutennya rendah. Jadi, tapi masih mengandung fruktan. Nah, inilah juga bagi sebagian orang yang tidak bisa menerima fruktan itu. Jadi bagi orang yang menderita IBS atau gluten intoleransi, gluten sensitivity, bisa makan sourdough. Tetapi bagi yang saya lihat, tidak bisa. Hati-hati. Oke, kesimpulan. Apakah perlu diet gluten free? Apakah perlu? Ya, sekali lagi, bagi yang tidak mengalami masalah, tidak perlu menghindarinya. Anda bisa makan gluten. Yang terpenting bukan makan berlebih-lebihan. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah produk gluten free lebih sehat? Produk gluten free bukan berarti sehat. Itu hanya menandakan bahwa produk ini tidak mengandung gluten. Jadi untuk bagi orang yang tidak bisa makan gluten supaya lebih hati-hati. Nah, sekali lagi, kalau kita pikir, oh gluten free bagus, kita makan, semua makanan proses. Itu ada masalah di dalam. Banyak bahan tambahan makanan, zat kimia, ada sodium, ada gula, ada trans fat, dan sebagainya. Akhirnya itulah yang plus-plus-plusnya yang membuat kita jadi sakit. Jadi sekali lagi, buang jauh-jauh pikiran, oh ini gluten free loh. Ini snacknya gluten free loh. Ini rotinya gluten free loh. Oh ini gluten free loh. Oke, kita makan aman. No. Tidak. Ya. Jadi apakah gluten free lebih sehat? Tidak berarti lebih sehat. Gluten free hanya bagi orang yang sangat sensitif. Tetapi orang yang tidak ada masalah dengan gluten bisa mencerna dengan baik, makanlah in moderation. In moderation. Ya, jadi bagi yang masalah itu yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi bagi orang yang sudah kelebihan makan gluten, kurangi, jangan kebanyakan. Takutnya akan terjadi masalah nanti sensitif gluten atau nanti penyakit seliak atau IBS dan sebagainya. Lebih baik turunin moderation. Jadi kita tidak perlu 100% hindari. Makanlah makanan seperti biasa, tetapi kalau kita tahu itu kurang sehat, kita kurangi apalagi proses.
Sekali lagi, jangan terlalu banyak konsumsi tepung, termasuk tepung gluten free. Orang mau makan kue, oh ini tepung gluten free nih, bagus nih, makan kue. Bikin biskuit, ini tepung biskuit, tepung gluten free, bikin biskuit. Itu salah pemikiran seperti itu. Itu tidak menandakan lebih sehat. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, apakah penderita kanker bisa konsumsi gluten? Apakah penderita penyakit autoimun bisa konsumsi gluten? Atau yang lain-lainnya? Sekali lagi, autoimun harus perhatikan jenisnya apa. Tetapi penderita kanker atau penderita penyakit lainnya, misalnya jantung, diabetes, dan sebagainya, biasanya kalau ikut protokol yang kami berikan, kami selalu bilang, puasa gluten dulu, stop dulu. Kenapa? Karena sudah demikian banyak orang kecanduan, apalagi orang yang baru mulai merubah pola makan, mau jadi vegetarian, vegan. Aduh, nggak doyan lah, makan roti deh. Makan sandwich pakai roti lagi, makan pasta, dan sebagainya. Itu yang ada akan mendapatkan efek yang berbeda lagi nanti, efek buruknya. Jadi kami selalu sarankan sementara puasa gluten dulu. Sampai nanti protokol sudah selesai. Baru masukkan sedikit demi sedikit lagi. Karena sekali lagi apa? Sudah banyak orang kecanduan gluten. Yang disarankan adalah pola makan seimbang, whole food plant based yang selalu kita belajar sama-sama setiap kali ya. Jadi ikuti terus seminar ini dan program ini. Dan kalau ke supermarket, datanglah yang ke tempat seperti ini ya. Jadi jangan beli barang yang seperti ini, tetapi barang yang alami. Makan dengan seimbang dan dengan sukacita. Terima kasih. Semoga informasi pada pagi hari ini bisa memberikan kita tambahan pengetahuan. Apakah kita perlu diet gluten free? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.